Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Arjunadin, semester 6, kelas H. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton. Saya akan menjelaskan mengenai cara pengambilan sampel dengan mata kuliah statistik inferensial. Baik, langsung saja. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan secara statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Terdapat beberapa tujuan serta tahapan dari pengambilan sampel. Yang pertama yaitu apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua yaitu terkendala dalam hal keterbatasan seperti tenaga, yang kedua waktu dan biaya. Yang ketiga yaitu adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Yang keempat yaitu mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kelima yaitu menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. Yang keenam yaitu menentukan teknik atau metode sampling yang dapat melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Yang ketujuh yaitu melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Oke, baik, selanjutnya secara garis besar bahwa metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling atau random sample, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, serta non-probability sampling atau non-random sample. Teknik pengambilan tidak acak. Masing-masing dari keduanya masih memiliki macam jenis pengambilan sampel lainnya seperti purposive sampling, cluster sampling, snowball sampling, dan lain sebagainya. Yang pertama itu probability sampling. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang dilakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Terdapat beberapa model atau jenis lain dari teknik random, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Kelebihan penggunaan metode ini yaitu dapat mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku dalam penelitian. Sementara itu, kelemahan dalam menggunakan metode ini yaitu rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih dapat bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Contohnya yaitu pengambilan sampel metode acak sederhana, yaitu contohnya dibutuhkan 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Peneliti terlebih dahulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Yang kedua yaitu pengambilan sampel acak sistematis. Sistematis atau sistematis random sampling. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu.
Pola umum dari teknik adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Misalnya atau contohnya, seperti diambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke sebuah ruangan. Setiap orang yang masuk ke urutan dari kelipatan 4 akan diambil sebagai sampel. Artinya orang keempat, ke-8, ke-12, dan ke-16 serta seterusnya akan dijadikan sampel penelitian hingga 40 populasi. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak atau berstrata, yaitu atau stratified random sampling. Nah, teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Yang keempat yaitu pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah atau biasa disebut cluster random sampling. Nah, teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Baik, selanjutnya kita ke non-probability sampling. Nah, teknik pengambilan sampel non-probability berkebalikan dengan teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Macam dari teknik pengambilan sampel jenis ini antara lain yaitu pertama, purposive sampling. Nah, teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi atau representatif. Nah, seperti kita ketahui kelebihan dari metode ini diantaranya itu dari penelitian dapat dengan mudah terpenuhi, sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian. Cara ini cenderung lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Sementara itu, kekurangannya yaitu sama dengan teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang ditentukan. Selanjutnya yang kedua yaitu snowball sampling. Nah, snowball sampling biasa dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Nah, teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Teknik pengambilan sampel dengan metode bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari respondennya. Misalnya, itu penelitian tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, kelompok waria, serta kelompok-kelompok khusus lainnya. Itu snowball sampling. Yang ketiga yaitu accidental sampling. Nah, sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Nah, peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Misalnya, penelitian dilakukan pada populasi pelanggan toko A. Peneliti cukup menunggu di depan toko A lalu menetapkan sampel kepada siapapun orang yang melakukan transaksi jual beli di toko A tanpa melihat umur, gender, profesi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kuota sampling. Nah, kuota sampling pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel peneliti terlebih dahulu. Nah, prinsip penentuannya sama dengan accidental
sampling. Tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Misal peneliti menetapkan penelitian dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Nah, apabila peneliti pada hari itu telah memenuhi kuota dengan memperoleh 100 orang, maka sesuai tugas peneliti untuk mencari sampel peneliti. Nah, di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwa secara garis besar bahwa teknik pengambilan sampel yang terdiri dari probability sampling. Yang pertama itu yaitu pengambilan sampel secara acak atau sederhana. Yang kedua pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak berstrata. Yang keempat yaitu pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah. Nah, sedangkan non-probability sampling terdapat beberapa yaitu purpose sampling, kedua snowball sampling, yang ketiga accidental sampling, yang terakhir yaitu kuota sampling. Nah, itulah materi dari statistik inferensial yang dimana yaitu di sini cara atau teknik pengambilan sampel. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Pertama, terutama yaitu pada diri saya sendiri dan kepada teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.